Anggaran 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat menyurat dan perbedaan surat pribadi dan surat resmi. Oke, saya akan membahas ini. Oke, kita akan mulai. Yang pertama adalah pengertian surat. Pengertian surat secara umum adalah sebagai alat komunikasi yang berfungsi untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari pihak satu ke pihak lainnya, baik per orang, instansi, atau organisasi. Sedangkan surat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kertas bertulis atau kertas sebagai tanda atau juga sebuah keterangan sesuatu yang ditulis. Oke. Selanjutnya adalah tujuan pembuatan surat. Yang pertama adalah menyampaikan atau mengemukakan informasi dan keterangan kepada pihak-pihak lain. Selanjutnya yang kedua, memperoleh dan memahami atau mengambil informasi, keterangan, tanggapan, dan balasan yang dikemukakan. Selanjutnya yang ketiga, melancarkan jalannya informasi sehingga informasi yang diterima itu jelas dan tidak terjadi salah paham. Oke. Selanjutnya adalah fungsi surat. Yang pertama adalah sebagai alat bukti tulis. Kenapa disebut sebagai alat bukti tulis? Karena surat digunakan sebagai bukti tulis apabila terjadi pertikaian antara organisasi atau perusahaan atau antar individu yang telah mengadakan kegiatan surat menyurat, contohnya surat perjanjian. Selanjutnya yang kedua adalah surat sebagai alat pengingat. Surat juga dapat digunakan untuk mendapati hal-hal yang telah lama disepakati bersama, contohnya surat pesanan atau surat undangan. Terus yang ketiga, surat sebagai pedoman. Kenapa sebagai pedoman? Karena surat dapat difungsikan sebagai pedoman untuk melakukan sebuah tugas atau pekerjaan, contohnya adalah surat tugas. Selanjutnya, surat sebagai alat pemberitahuan. Terus surat sebagai alat permintaan, surat sebagai ide, buah pikiran atau gagasan, dan selanjutnya surat sebagai bukti historis. Adapun jenis-jenis surat antara lain, yang pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Oleh karena itu, bahasa dari surat pribadi bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Surat pribadi yang dibuat dari seorang untuk orang lain, misalnya surat bertukar kabar kepada kerabat. Contohnya, sementara itu contoh surat pribadi yang dikirim ke instansi adalah surat izin sakit ke sekolah karena sesuatu hal, atau surat izin. Selanjutnya adalah unsur-unsur yang terdapat di surat pribadi. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua, tujuan surat. Yang ketiga, salam pembuka. Keempat, isi surat. 5, salam penutup. Dan keenam, identitas pengirim surat. Oke. Jika bahasa dalam surat resmi lebih baku dan jelas polanya, maka tidak demikian dengan surat pribadi. Namun di surat pribadi juga ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu tata etika atau sopan santun, khususnya ketika menulis kepada orang yang lebih tua atau lebih dewasa daripada kita. Berikut adalah contoh-contoh surat pribadi. Selanjutnya adalah surat resmi. Surat resmi juga biasanya disebut sebagai surat dinas. Surat resmi adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau instansi lain yang berisikan hal-hal kedinasan seperti surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, nota dinas, dan lain-lain. Dan juga adapun dalam menulis surat dinas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasa, karena surat dinas beda seperti dari surat pribadi.
surat resmi biasanya tidak menggunakan bahasa yang bertele-tele, dan juga gaya bahasa dari surat resmi lebih singkat, jelas, dan berpola tetap. Adapun unsur-unsur surat resmi, yang pertama adalah kepala surat atau kop surat, kedua nomor surat, ketiga tanggal surat, keempat lampiran surat, kelima perihal surat, keenam alamat surat, 7 salam pembuka, 8 isi surat, 9 penutup surat, 10 identitas pengirim, dan ke-11 salam penutup. Dan juga surat resmi tidak dapat ditulis oleh seseorang, karena surat dinas atau surat resmi biasanya dibuat oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Adapun perbedaan surat resmi dan surat pribadi, yaitu terletak pada unsur-unsurnya, selanjutnya dari tujuan pembuatannya dan gaya bahasa yang digunakan, dan sifat surat itu. Oke, sekian, terima kasih.